Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel kami, channel Syiar Islam. Channel yang meluruskan yang keliru, menguatkan yang benar. Tahu nggak teman-teman, di H-6 perayaan Natal 2025 ini, artinya sudah semakin dekat ya, Hari Raya Natal itu akan dirayakan oleh kaum Kristiani ya. Namun ternyata soal pernyataan Edis Tritunggal kebuang ke tong sampah belum juga selesai loh diperdebatkan. Tentu saja terjadi pro kontra karena pendukung Edis juga kan banyak yang pasang badan untuk membela pernyataannya. Ternyata militan juga nih pendukung-pendukung Edis ini. Bukan hanya kuantitas, ternyata kualitasnya juga mereka rela pasang badan untuk membela pernyataan Edis tersebut gitu ya. Ini menandakan bahwa dunia media sosial ini memang jadi era pembangunan citra di publik itu sangat kuat ya. Mengalahkan pendeta-pendeta loh yang selama ini menjadi panutan di dalam Kristen, itu bisa dikalahkan oleh seorang Edis gitu. Baik itu gelar dokter hingga profesor, mereka itu habis semua. Cuman gara-gara ketenaran di medsos ini. Padahal kalau dari segi pendidikan, Edis ini kan bukan sekolah teolog ya, bukan sekolah teologi, nggak ada gelar kesarjanaannya kayak gitu ya. Ya apapun itu ya, tapi debat Tritunggal jelang Natal 2025 ini tentu saja bukan tanpa alasan ya. Banyak yang mengambil manfaat dari perseteruan ini gitu. Ada yang sekedar untuk konten, ya terus terang aja. Termasuk Syiar Islam ini juga memanfaatkan ini sebagai momentum untuk konten gitu ya. Semakin mereka bertambah panjang debatnya, perseteruannya, ya kita semakin mudah untuk membuat konten sebagai reaction atas perdebatan mereka gitu ya. Namun tujuan utama dari Syiar Islam ini ya selain konten, untuk memperkuat akidah kaum muslimin dengan cara yang memaparkan kenyataan bahwa kaum kafir itu juga tidak solid-solid amat gitu loh. Tapi ada perseteruan dan perpecahan yang besar juga di internal mereka. Ini bukti kebenaran firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 14. Pada intinya isi ayat tersebut menyatakan begini, jangan kalian kira bahwa mereka itu bersatu padu, padahal hati mereka terpecah belah. Hal itu disebabkan mereka kaum yang tidak berakal. Nah ini kalau teman-teman mau lihat potongan ayat ini ada di surat Al-Hasyr ayat 14. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi dengan memaparkan pertengkaran dan perseteruan mereka ini, ya kita berharap kaum muslimin semakin terbuka matanya dan tidak lagi terpengaruh atas ajakan-ajakan mereka. Walaupun sebenarnya hidayah itu kan dari Allah ya. Tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkan kalau Allah memberikan petunjuk. Dan sebaliknya tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kalau Allah menyesatkan. May yudlil fala hadiyalah. Faman yahdillahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk, tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Dan sebaliknya, siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang mampu memberikan petunjuk padanya. Jadi selalu kita bentengi diri kita dari penyesatan akidah, dan kita tetap berdoa. Jangan bosan-bosan dan jangan lelah untuk terus berdoa kepada Allah, minta perlindungan dari gangguan setan yang terkutuk, baik itu dari kalangan jin dan kalangan manusia. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya channel ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman dan juga kaum muslimin keseluruhan. Ya nikmati ininya perseteruannya sambil seruput kopi kalau ada kopi di rumah. Kalau belum ada silakan beli ke warung dulu ya, biar lebih nikmat mendengarkan perdebatan antara
Kristen ini ya. Selamat menyaksikan. Berkata-kata Bahkan dia Tuhan. menolak Tritunggal. Enggak, dia mengatakan Tritunggal masuk surga loh. Tadi sis, tadi denger nggak? Itu begini tuh, karena gini ya, terus terang ya. Saya Iya, sependapat dengan dia. Banyak kita ini ya, seperti Matius 7 ayat 21, ya baik itu pendeta, ahli-ahli kayak Taurat dan Farisi, tahu semua tentang doktrin, tentang dogma, hipostasi ini. Tetapi buah-buah rohnya nggak ada loh Kak Natali. Nah ini yang mau dikritik oleh Edis. Ya, jadi kita tidak hanya supaya orang tahu kita baca firman Tuhan, berdoa, tetapi kita tidak melakukan firman itu. Ini sebenarnya kalau kita tahu menangkap maksud Edis, ya, dia sampai dia mengatakan udah buang aja dogmamu itu, Tritunggalmu itu, apa itu Dwinatur gitu. Saya nggak terima itu konsep-konsep Tritunggal itu. Menurut Elia nih, dia diselamatkan nggak? Kalau menurut saya dia diselamatkan. Tanpa dia percaya sama Tritunggal, hipostasis union, menurut saya dia diselamatkan. Ketika dia menyerahkan dirinya kepada Yesus untuk dipimpin, dituntun supaya hidup sesuai dengan kemauan Tuhan Yesus, dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah. Menurut saya dia diselamatkan. Ini cuman kaget aja tadi dia bilang begitu, titik. Udah gitu. Sampai saat ini Yesus masih hamba. LAI sendiri itu sudah menulis Yesus hamba Tuhan. Ini bahkan LAI sendiri itu sudah menulis Yesus hamba Tuhan. Saya itu ingin memberitakan Yesus sebagai hamba Tuhan, Yesus sebagai Mesias, Yesus yang ada di Bible kita kepada orang-orang Muslim. Kenapa masih disebut sebagai hamba? Oke. Gitu. Saya nggak setuju kalau Tuhan Yesus disebut sebagai hamba. Karena apa? Karena gini ya, di dalam kemanusiaannya ini kan sebagai persembahan ya, sebagai persembahan yang kudus satu kali untuk selamanya. Adalah Allah, tapi belum tentu dia itu tidak percaya Yesus itu adalah Allah loh, Kak Natali. Iya. Mungkin dia kan sering pernah dengar. dengan berkata-kata Bahkan dia Tuhan. menolak Tritunggal. Enggak, dia mengatakan Tritunggal masuk surga loh. Tadi sis, tadi denger nggak? Itu begini tuh, karena gini ya, terus terang ya. Saya Iya, sependapat dengan dia. Banyak kita ini ya, seperti Matius 7 ayat 21, ya baik itu pendeta, ahli-ahli kayak Taurat dan Farisi, tahu semua tentang doktrin, tentang dogma, hipostasi ini. Tetapi buah-buah rohnya nggak ada loh Kak Natali. Nah ini yang mau dikritik oleh Edis. Ya, jadi kita tidak hanya supaya orang tahu kita baca firman Tuhan, berdoa, tetapi kita tidak melakukan firman itu. Ini sebenarnya kalau kita tahu menangkap maksud Edis, ya, sampai dia mengatakan udah buang aja dogmamu itu, Tritunggalmu itu, apa itu Dwinatur gitu. Saya nggak terima itu konsep-konsep Tritunggal itu. Menurut Elia nih, dia diselamatkan nggak? Kalau menurut saya dia diselamatkan. Tanpa dia percaya sama Tritunggal, hipostasis union, menurut saya dia diselamatkan. Ketika dia menyerahkan dirinya kepada Yesus untuk dipimpin, dituntun supaya hidup sesuai dengan kemauan Tuhan Yesus, dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah. Menurut saya dia diselamatkan. Ya, karena masalahnya ada yang Bapa, Putra dan Roh Kudus versi Oneness, Bapa, Putra dan Roh Kudus versi Tritunggal. Lah ini Bapak doang yang Allah, Yesus Tuhan doang. Nah, itu apakah Kristen juga? Kalau enggak ya enggak apa-apa, tapi orang at least mengerti, oh Yesus punya pemahaman Trinitarian. Tapi gerejanya Protestan. Nah iya, firman Allah sih, firman Allah dia ada bilang. ya kalau firman Allah berarti kan Allah itu. Iya, nggak tahu juga. Kalau menurut dia bukan Allah, cuman Tuhan. Ya, dia itu mengatakan firman Allah sama dengan saya, artinya pribadi anak gitu. Jadi kita tetap lebih konsisten dengan bahwa pribadi Bapak anak itu
anak kita sebut dengan firman Allah gitu. Jadi kita sering menyebutnya gitu loh. Gitu. Iya, ini cuman kaget aja tadi dia bilang begitu, titik, udah gitu. Sampai saat ini Yesus masih hamba. LAI sendiri itu sudah menulis Yesus hamba Tuhan. Ini bahkan LAI sendiri itu sudah menulis Yesus hamba Tuhan. Saya itu ingin memberitakan Yesus sebagai hamba Tuhan, Yesus sebagai Mesias, Yesus yang ada di Bible kita kepada orang-orang Muslim. Kenapa masih disebut sebagai hamba? Oke. Gitu. Saya nggak setuju kalau Tuhan Yesus disebut sebagai hamba. Karena apa? Karena gini ya, di dalam kemanusiaannya ini kan sebagai persembahan ya, sebagai persembahan yang kudus satu kali untuk selamanya. Ya. Gitu. Nat dan teman-teman, saya terima kasih Nat, saya izin turun dulu. Iya, nggak Turun apa-apa. saya besok agak pagi. Nggak apa-apa, Jadi- saya biasa ngadepin Islam kok. Mau dia Iya, hamba juga nggak apa-apa. Tapi kalau seorang Edis yang ngomong, kaget gitu loh. Nggak apa-apa gitu loh. Dia mau syahadat juga nggak apa-apa. Kita Iya, tetap betul. berdoa untuk keselamatan dia, untuk pelayanan dia. Ya. Iya, saya sebagai orang biasa yang nggak kenal, gemeter aja tadi denger dia ngomong begitu. Iyalah, Biasanya pasti, kan Nat. dia kuat kan membela Tuhan. Wah, udah pasti dia ini di atas apa yang kita pernah ajarkan gitu kan. Nah, Iya, dia betul. pasti narasinya akan luar biasa nih tentang Tuhan Yesus. Sebegitu beraninya dia bela agama Kristen. Nah, begitu sih. Jadi agak-agak shock aja tadi. Tapi saya udah mulai mengerti. Semoga dia berpikiran atau berprinsip seperti yang Sistina bilang di Wahyu tadi, bahwa Yesus itu pelayanannya masih melayani. Iya, betul Itu sekali. karena dia menghakimi kan, dia menghakimi, dia yang akan membawa kita juga kepada Bapa, ke rumah Bapa. Mungkin itu kali. Menyediakan tempat kan dia pesan. Aku akan Menyediakan menyediakan tempat. tempat padamu. Iya, betul sekali. Padahal Teman-teman, itu pesan juga adalah apa ya, kalau saya boleh ngomong, kedaulatan dia yang adalah hamba itu dalam tanda kutip. Nggak mungkin betul. itu bukan kedaulatan Yesus sendiri untuk melayani dan mengatakan aku adalah hamba. Itu adalah kedaulatan dia sebagai Allah. Gitu, kalau saya boleh jelaskan ya apa yang Edi sampaikan. Iya, betul. Nah, itulah makanya informasi mengenai perkataan ini kalau tidak lengkap ya jadinya ambiguity, jadi ambigu, jadi kita bingung. Tapi it's okay lah, kita bisa jelaskan sekali lagi untuk mengenai Yesus hamba Tuhan itu ada di Matius 12 ayat 15 sampai dengan 21. Dan saya mohon kepada teman-teman semua, tidak hanya untuk Edis, tapi untuk teman-teman yang lain, juga untuk host kita ini, Nat, tolong doakan di dalam segala pelayanannya, dan semoga orang bisa lebih mengenal dan orang percaya dan kembali kepada Kristus, yang memang tujuan utama daripada Tuhan adalah satu keselamatan, satu jalan yang benar untuk kembali kepada Tuhan. Itu aja teman-teman, terima kasih banyak. Tuhan memberkati semuanya. Sampai jumpa. Shalom. Belum. Ya shalom, itu ayat untuk Filipi 2 ayat 6 sampai 11 karena itu masih di bumi 33 tahun sebagai manusia yang adalah hamba. Ya, jadi di Filipi 2 ini Bu, ini nasihat ya. Di sini perikopnya itu nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya. Jadi ini memang satu nasihat di Filipi 2 ini. Filipi 2 Iya, ayat. tapi ada informasi penting siapa dia di situ. Ya, betul. Jadi di sini memang yang informasi pentingnya itu mulai dari ayat 6-nya. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7 melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu ayat 7-nya, Bu. Jadi memang di sini 1 Timotius 2 ayat 5 tolong dibaca Pak Moy. 1 Timotius
2 ayat 5. Itu ada nawarstu. Nawarstu ini Trinitarian nih, nggak apa-apa, saya juga bisa mengerti gitu. Mana sih itu Timotius narwastu 2, tadi? Timotius 2 ayat 5 ya, 1 Bu? Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Di sini perikopnya mengenai doa jemaat. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Itu ayat 5 ya. Karena Allah itu Esa, Esa Ya. pula Dia yang menjadi perantara antara Allah dengan manusia, yaitu Yes. manusia Kristus. Jadi waktu Yesus diutus Bapa, Dia sudah menempatkan dirinya sebagai utusan. Padahal itu kan kedaulatan Dia juga di Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Yang setara dengan Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu menjadi milik. Dia menjadi bukan dijadikan. Dia mengosongkan diri bukan dikosongkan. Jadi Yesus adalah Allah. Itu kuat sekali. Gitu loh. Iya, Allah itu Esa. Esa pula Dia yang menjadi perantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Kristus. Tuh. Jadi gimana ya? Ya itulah tadi saya kagetnya tuh di situ, karena mungkin saya setiap hari itu memberitakan pengenalan akan Allah gitu. Yang walaupun Yesus dalam rupa hamba gitu ya, Dia tetap Allah gitu. Karena mungkin saya biasa ngomong sama Islam, jadi begitu dengar Edis yang biasa ngadepin Islam ngomong begitu, saya jadi kaget. Kok sampai detik ini, sampai sekarang ini gitu. Ya, Mungkin karena rohnya yang roh melayani, mungkin karena rohnya roh yang menghibur, mungkin karena rohnya yang yang memberi pengertian, mungkin karena rohnya yang roh pelayanan, bisa juga. Makanya kenapa nggak dijelasin gitu? Kalau dijelasin kan mantap banget gitu. Roh Allah itu kan roh yang melayani, roh yang memberi penghiburan, roh yang memberi pengertian. Tanggapi dulu ini si Badarudin di bawah itu. Jadi roh Allah itu yang dihembuskan oleh Yesus adalah roh Allah, roh yang melayani. Kalau dari situ saya bisa mengerti, tapi kalau hamba, ya berarti pelayanannya yang oleh roh itu barangkali. Nggak tahu deh dia mau ngambil dari mana gitu kan. Kalau Kolose 2 ayat 9 gimana itu? Iya makanya. Iya benar Di sih dalam Tina Dialah tadi. berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Itu gimana ya? Ya benar sih Tina. Jadi pekerjaannya, pelayanannya itu masih melayani walaupun dia duduk di takhta. Barangkali saya juga nggak tahu itu. Iya, dia Penasaran. begini teman-teman ya. Dia kan saat ini sampai kedatangannya, dia itu kan disuruh ya, ditugaskan oleh Bapa untuk menyediakan tempat loh. Ya, ayatnya itu. Artinya disitulah dia melayani sang Bapa. Karena Tapi banyak Tina tahu nggak penyebab Yesus mau disalib karena apa? ya, Yesus datang kan untuk menebus dosa Adam, Bang. Iya, karena apa dia mau disalib sama orang-orang Farisi? Ya karena kebencian Karena dia orang-orang menyamakan kepada dirinya dengan Allah. Iya. Dan bagi orang bukan dia membatasi dirinya dia di situ, karena jelas-jelas dia bilang aku dan Bapa adalah satu. ya. Dia Nah, menyamakan dirinya dengan Allah sehingga orang Yahudi itu merasa Allahnya itu dihujat
kan gitu. Masa Iya. hamba mau menyamakan dirinya dengan tuannya? Cuman itu. Loh, ini ya Bang ya. Saya baca Matius 12 ayat 15 itu kan itu Yesus hamba Tuhan. Ini huruf besar loh Bang. Ini penulisnya menulis huruf besar. Artinya Yesus ini adalah sesuai Lukas 2 ayat 11 Tuhan tadi Bang, orang yang disembah oleh orang-orang percaya ya. Maka judulnya di sini dikatakan Yesus hamba Tuhan huruf besar ya Bang, enggak huruf kecil. Kalau dia huruf kecil ya tulisannya, kalau Matius menulis huruf kecil itu tandanya manusia. Tetapi kalau besar ya itu tandanya ilahi Bang, Allah. Gitu. Oh gitu. Itu udah ada Jadi kode. kenapa pertanyaannya kan kenapa Yesus disebut hamba? Masa Untuk hamba bisa jadi mengadili hakim? manusia yang berdosa maupun tidak berdosa. Itu nggak masuk kriteria hamba, Kak. Loh, dia melayani sang Bapa, Bang. Saya baca ya ayatnya ya. Kalau jadi hakim itu bukan hamba. Loh, contoh hakim, Bang, di negara kita itu kan hamba pemerintah gitu, Bang. Pelayan pemerintah. Makanya kata hamba itu lebih berkonotasi kepada pelayanan. Itu namanya terpisah, Kak. Bukan hierarki, Bang. Kalau hierarki itu Ya jelas hierarki itu. iya, Karena tetapi ada lagi di atasnya. Tetapi tidak hanya hierarki, Bang. Di sini ya saya baca ya. Ini dijelaskan loh sama penulisnya supaya jangan ada penyesatan ya. Dia nuliskan loh ini. Ya, saya baca Wahyu, apa arti hamba di sini ya. Jadi kita jangan bantah lagi ya. Wahyu 22 ya. Jangan kita bantah penulisnya menulis Yohanes. Saya baca ya. Jadi Alkitab itu sering menerangkan langsung, Bang, ayat-ayatnya ya, supaya tidak ada penyesatan-penyesatan. Wahyu 22 ayat 8 dikatakan, Abang dengar ya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba. Ini perkataan Yesus ya ke dalam penglihatan si Yohanes ya. Aku adalah hamba sama seperti engkau ya, maksudnya kepada Yohanes dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Jelaskan, Bang, apa arti hamba di situ? Yang menuruti perkataan Allah, melayani Allah. Jadi jangan kita ubah-ubah, Bang, apa yang dituliskan oleh rasul-rasul, supaya jangan ada penyesatan. Itu Yesus di mana? Di dunia. Yesus atau di sudah surga? terangkat ke surga. Yohanes melihat dia di surga. Berarti Yesus dengan Bapa tidak setara. Loh, kenapa nggak setara? Yesus itu firman Mungkin Allah. nggak itu Yesus yang dikenal sebagai hamba Allah, yang dikenal oleh Yohanes sebagai hamba Allah, bukan karena kedudukan Yesus itu sekarang masih hamba pada saat itu. Bisa nggak sih kayak gitu? Kan bisa jadi ya. Yohanes menulis itu yang dikenal oleh mereka pada saat itu, pas Yesus menyatakan diri sebagai hamba, yang dikenal sebagai hamba. Kenapa saya bilang dia masih Kan sama hamba? begini sis, karena yang dia datang masih- nanti karena- juga kan anak manusia, bukan Karena dia berarti sedang Yesus menyediakan dilahirkan tempat, lagi Kak nanti. Natali. Dia Yang sedang dikenal menyediakan sebagai tempat anak kepada manusia. orang-orang percaya. Nanti dulu, bisa nggak seperti itu? Mungkin nggak sih seperti itu? Karena yang akan datang nanti itu kan ditulis juga anak manusia akan datang kembali. Bisa nggak? Kan bukan berarti Yesus datang sebagai anak manusia lagi. Dia akan datang dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, itu bisa nggak seperti itu?
Yesus itu Allah, tetapi peranannya dia sebagai hamba oleh karena tunduk kepada Bapa. Yesus itu adalah Allah. Itulah yang dikatakan Alkitab. Iya, oke kalau begitu. Kesimpulannya. Gitulah, Nggak itulah apa-apa. kesimpulannya bagi Itu saya. kepastian ya berarti. Itulah yang dikatakan kita harus berdasarkan Alkitabiah. Jadi bukan penafsiran kita sendiri. Kadang-kadang Jadi kita boleh sadar. nggak dikatakan, boleh nggak dikatakan bahwa Yesus berarti sebagai putra Allah taat sejak kekekalan, begitu? Bisa nggak seperti itu? Ya bisa. Apa buktinya? Subordinasi itu namanya sudah. Memang seperti itu yang dikatakan Alkitab, Bang. Nah, itulah doktrin sekunder, Bang. Kalau kau SSC lah, kau sudah kalau begitu kau. Loh, kok SSE, anak Allah dan Bapa adalah satu? Yohanes 1 ayat Ada 18. hierarki di situ. Loh. Coba Anda bacakan 1 Yohanes 5 ayat Ini ya, kalian ini berpahamnya sebenarnya subordinasi on off. Ketika di dunia subordinasinya ada. Ketika di hidup kekekalan, malu-malu mau bilang ada, off dia. Nah, tapi kalau coba Bang buka Amsal 8 ayat nyata-nyata menyatakan 22, Bang. bahwa Kita subordinasi. Alkitabiah aja ya, jangan penafsiran sendiri. Amsal 8 ayat 22, coba dibuka. Dan ini sejalan dengan Yohanes 1 ayat 18. Boleh dibantu Bang Ebot? Makanya perjanjian lama jangan ditinggalkan, Bang, supaya paham apa yang ditulis Yohanes. Di mana, Bu? Amsal 8 ayat 22. Maaf ya, soalnya saya udah remang-remang. Saya baca ya. Amsal 8 ayat 31 lah, 29 ya. Ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Ini di kekekalan loh, ini di surga loh. Sebagai anak kesayangan, setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Inilah tadi anak. Kemudian Amsal 30 ayat 4. Siapakah yang menetapkan ujung-ujung bumi, yang naik ke surga lalu turun? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Nah, di Yohanes 1 ayat 18 ya dikatakan ya, tidak ada yang dapat melihat Bapa selain anak tunggal Bapa. Kan nyambung. Kemudian Yesus juga mengatakan Yohanes 8 Di Ibrani 1 ayat 6 itu lebih Allah lagi, sis. Ibrani 1 ayat 6. 1 Timotius 4 ayat 15. Itu lebih jelas lagi Yesus itu adalah Allah. Iya. Sekali lagi ya. Iya. Ibrani 1 juga ayat mengatakan 6. artinya anak itu kan anak Allah, Allah juga gitu loh. Makanya Tritunggal, maka kita kan mengatakan Tritunggal, mengaku Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu kenapa kita kesampingkan hal ini gitu? Gitu loh. Nah. Iya, enggak ada yang kesampingkan itu. Nah, begitu. Justru karena berdiri di situ saya bingung, kok hamba gitu. Wong dia disembah, kok bayinya aja disembah, kok jadi hamba lagi. Waktu dia jadi manusia aja disembah gitu. Nah, sis. ini korsletnya di situ aku. Kalau saya paham loh, saya sama dengan Erben ya, saya paham itu. Ibrani 1 ayat 3 ya, kita dengar ya. Oleh dia, maksudnya sang anak ya, Allah menjadikan segala sesuatu. Artinya yang menjadikan segala sesuatu ini melalui firman Ibrani 4 ayat 3. Di situ dikatakan Tuhan menciptakan sesuatu melalui perantaraan firman-Nya. Nah, siapa firman-Nya? Itu anak Allah, sang anak. Jadi ada peran Bapa dan anak di surga. Maka Yesus mengatakan, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada.
Sebelum dia inkarnasi, dia sudah ada di kekekalan. Yang melihat anak-anak kesayangannya di bumi. Itulah dia menjadi pelayan Allah. Iya, oke, thank you sis. Terus bagaimana dengan kata bersama-sama? Apakah Bapa juga disebut hamba? Atau anaknya aja yang karena dia adalah anak gitu? Ya, kalau Yohanes 1 ayat 1 ketika dikatakan bersama-sama itu kan konteks dalam hal ada berapa pribadi di surga. Sama itu dengan 1 Yohanes 5 ayat 7. Sama-sama Yohanes menuliskan. Ya. Jadi Yohanes 1 ayat 1 itu konteksnya adalah menerangkan bahwa di surga itu ada Bapa, ada Allah, ada firman. Kemudian Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu menjadi manusia. Nah, di Yohanes 1 ayat 18 ini dalam pasal yang sama, pasal 1 dikatakan anak tunggal Bapa yang melihat Bapa. Artinya di sini secara benang merah Yohanes menuliskan firman itu adalah anak tunggal Bapa gitu loh. Dan ini sesuai dengan kitab-kitab Amsal, Mazmur, Bilangan ya. Imamat ya, ketika Imamat 3 ayat 29 dikatakan Samuel dapat melihat Allah melalui firman-Nya. Gitu loh. Jadi kita harus baca juga perjanjian lama. Jadi jangan hanya perjanjian baru. Karena rasul-rasul itu juga belajar hukum Taurat. Apa yang ditulis di Taurat itu juga dituliskannya juga di kitab-kitabnya, gitu loh. Nah, itu bukan bicara tentang anak itu, Ibu. Di perjanjian lama itu bicara tentang hikmat. Jadi beda firman dengan hikmat. Jadi jangan kita samain hikmat berbeda dengan firman. Jadi maksud dari Yohanes mengatakan ada 3 kesaksian di surga. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian ketika Yesus mengatakan, aku datang dari Bapa, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian ketika Yesus dibaptis, ya, suara dari langit mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, lalu ini apa Bang maksudnya? Cerita ini yang dituliskan Matius, Markus, Lukas ini maksudnya apa? Ketika ada relasi antara Bapak dan Anak. Ya, itu kan di perjanjian baru, bukan di perjanjian lama. Tapi yang disampaikan di Amsal itu kan bercerita tentang hikmat, Bu. Loh, kita memakai perjanjian lama loh dalam Bible kita, Bang. Berarti apa yang disampaikan di perjanjian lama harus sama dengan yang terjadi di perjanjian baru. Kan begitu. Di perjanjian lama itu berbicara hikmat, bukan berbicara. Malah di ya hikmat wahyu, sama juga Yohanes mendapat penglihatan di wahyu. Jadi apa Abang menyangkal itu kan penglihatan. Itu kan mimpi, kan nggak seperti itu Bang. Wahyu itu kan karunia dari Tuhan. Sama dengan mukjizat-mukjizat yang dilakukan nabi-nabi. Penglihatan itu karunia Tuhan yang harus kita yakini adalah berasal dari Allah. Bagi orang-orang yang percaya. Gitu loh. Iya, masalahnya hikmat itu bukan firman Tuhan. Loh, Bang, setiap buku yang ada di Alkitab ini semua firman Tuhan, Bang. Sifatnya suci. Baik itu wahyu, baik itu sejarahnya, baik itu nubuatan, ya. Ketika Yohanes menuliskan nubuatan, ya. Baik itu kisah yang terjadi, contoh misalnya ketika Paulus menulis surat-surat, itu semua Bang diyakini oleh orang-orang percaya adalah firman Tuhan. Ya, hanya kalau konteksnya orang merendahkan diri itu dia anggap betul-betul rendah. Jadi esensi hakikatnya itu dia tidak paham di situ. Contoh, Bang Ebot nih ganteng, faktanya kita tahu dia ganteng. Terus dia bilang nih sama Kak Tina nih, aku jelek. Percaya si Kak Tina nih bos Ebot jelek. Padahal Ebot ini merendahkan diri. Ya simpelnya sih seperti itu.
Itu kalau kau meyakini bahwa Yesus itu adalah firman yang setara dengan Bapa, setara dengan Roh Kudus, walaupun dia menjadi manusia tidak berarti bahwa dia itu rendah gitu loh. Walaupun dia berarti mengaku bahwa dirinya itu hamba, tidak berarti dia itu hamba sama seperti kita. Kita ini ciptaan, dia siapa? Gitu loh. Bang, Yesus mengajarkan di khotbahnya ya, bukan berarti kita itu adalah orang hina ya. Matius 5, khotbah Yesus di bukit apa disampaikan Yesus ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagialah orang yang suci. Ini lagi yang lebih parah, Bang. Berbahagialah kamu jika karena namaku, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala kejahatan. Apa maksud Yesus mengatakan ini, Bang? Bukankah ini merendahkan? Kalau kita lihat dalam kacamata dunia, Kau fitnah Yesus, kau rendahkan dia. Tadi Karena kamu yang namanya kau rendahkan dia, kau anggap dia hamba betulan. Loh, Biar sampai naik ke surga pun kau bilang dia hamba. Ya, memang dia Walaupun hamba, dia bilang menyediakan seperti itu karena tempat. dia merendahkan diri. Loh, Cuy. Matius 12 coba kamu baca. Yesus adalah hamba Allah. Matius 12, kamu baca. Yesus adalah hamba Allah. Yang dalam rupa Allah mengosokkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Nah, kalau Artinya cara dia kamu merendahkan seperti dirinya. ini, kamu mempertentangkan Gitu ayat Alkitab. Padahal karena kamu tidak Nggak ada yang mentertahan framing itu namanya. Loh, jadi ini Matius 12. Salahkah sekarang saya tanya? Salahkah kalau Sang Firman turun menjadi manusia kemudian mengambil rupa seorang hamba? Apakah salah? Apakah keilahiannya hilang? Saya tanya kau. Ya tidak hilang, dia kan firman Allah menjadi manusia. Saya sudah berulang kali mengatakannya. Nah, nggak hilang. Oke. Kemudian karena dia merendahkan dirinya dan sampai menyebut dirinya hamba, apakah dia hilang keilahiannya? Oh, tidak hilang. Firman menjadi manusia. Ya sudah. Hilang. Ya sudah. Apakah salah dia menjadi hamba? Selesai sudah itu. Hamba Tuhan. Sudah selesai. Pelayanan yang didaulatkan oleh dirinya juga. Makanya ya. Makanya kamu menghina perkataan Yesus ketika Yesus mengatakan apabila berbahagialah kamu apabila kamu dicela dalam namaku. Kamu sendiri yang menghina. Bang Paradok. Raja Alexander yang Agung, misalkan dulu Bang. Abang. Dia turun ke masyarakat, ke rakyatnya, kemudian dia pakai nih pakaian masyarakat, dilihatlah sama masyarakatnya orang biasa. Baru dia bilang, saya ini bukan raja, saya ini sama seperti kalian. Apakah status rajanya hilang? Enggak tuh, karena dia merendahkan diri. Gitu. Menerangkannya jangan lengkap dong Bang. Anda dari tadi menerangkan nama saya tidak lengkap. Contoh ya, yang tadi Anda sampaikan, kalau saya mengatakan saya ganteng, jelek padahal ganteng, kamu tidak menerangkan sama saya apakah saya melihat atau tidak. Kan perlu saya lihat supaya saya menjawabnya. Makanya Bang, kalau membuat pertanyaan jangan kosong. Ada data. Salah narasimu tuh, salah narasimu. Bukan seperti itu yang aku ngomong. Aduh, kalau buat pertanyaan itu Bang, jangan pertanyaan kosong. Jangan Bukan kuah Bang, seperti ada isinya. Kau muter-muter kau, lain yang aku ngomong, lain yang kau bilang. Karena kalau nggak paham, karena kau Misalkan meniadakan gini, Matius si Ebot 12. ini kan ganteng nih, ganteng. Ah, kemudian udah. Ya, Ebot kamu kan ganteng, Bot. Masa? Ah, kemudian dia bilang sama Kak Tina nih, aku jelek loh. Nah, maksudnya ngambil contohnya nggak tepat gitu. Bukan dia gitu cepat Bang. paham, Ebot. Bukan gitu Ebot. Saya kan menengok jadi juga. percaya dia Ebot bahwa Oh kamu enggak, jelek. saya nggak percaya. Kenapa percaya? Saya nggak percaya. Karena si Ebot yang ngomong sendiri Saya bahwa bukan dia orang jelek. bodoh. Saya nggak Gitu IQ loh. jongkok. Saya lihat. Nah, ini sama orang- halnya dengan saya Yesus. kan Kau lihat. sudah tahu Yesus Makanya itu saya ilahi. ambil data. Dia itu Apa yang adalah sang disebut hamba firman. Tuhan. Loh. Kemudian dia menjadi manusia. Kau bilang dia baru Yesus bilang, aku nih hamba. Paradoks. Percayanya kau dia tuh hamba Paradoks. betulan kan?
Udah, kau diam ya, Tanpa kau kau diam. mengambil makna, Kau diam. makna arti kata Gimana dia itu sih hamba adalah karena dia merendahkan Saya nggak diri. cari menang Sama di juga sini, dengan si Ebot. paradoks. Kau sudah tahu si Ebot ganteng, tapi ketika si Ebot ngomong tentang paradoks, si Ebot dengerin. jelek, Jadi menurut Bang kayaknya tahu. Paradoks, kata-kata hamba di dalam Wahyu tadi apa? Gitu aja. Sistina udah menjawab itu. Ada ayatnya. Jadi apa menurut Bang Paradoks yang ada di ayat, yang ada di tertulis tadi di Wahyu? Aku adalah hamba. Itu apa Iya. maksudnya? Jelaskan coba. Maksudnya dia itu merendahkan diri gitu loh. Bukan Iya, dia hamba benar beneran. berarti dia masih memakai pelayanannya sebagai hamba. Iya sis. Sampai dia merendahkan diri kan? Sampai dia merendahkan diri. Itu kan berarti dia melayani. Sakit perut aku asli. Melayani itu bukan berarti bahwa Bang status Jai keilahiyahnya itu Kristen lebih atau rendah dari Islam? Bapak. Itu Saya masalahnya. Oh, kalau Bang Jai Yang menjelaskannya kalian anggap gimana? ini kan kalau dia Enggak, aku mau melayani nanya berarti sama rendahlah Bang dia, kan Paradoks. kayak gitu. Bang, ini kita Iya. bicara hamba. Jadi aku mau tanya nih, abang mau nggak cuci kaki aku? Enggak, Loh, itu ya, kan di itu kakinya dunia, paling Bang kok. Jai. Enggak, Kalau di Tuhan Yesus dunia mau memang loh cuci ada kaki tertulis, muridnya loh. dengerin dulu ya penjelasannya. Jadi jangan naik-naik ngomong yang di Filipi. Bukan, ini dia udah naik. Sampai sekarang, apakah kamu percaya bahwa Yesus itu masih hamba? Bagaimana penjelasannya? Silakan, Bang Jai. Sampai saat ini, Yesus masih hamba. Bagaimana? Dibuka mic-nya. Kalau saya setuju-setuju aja tuh sama penjelasan Ibu Tina tadi itu. Cuman tapi kalau aku lebih apanya sih ke ini ya, antara hubungan seperti Yesus sendiri yang bilang itu sih, Bapa dan anak itu aja. Karena Yesus anaknya Bapa, begitu ya. Artinya Ya, masih jadi hamba. bukan masalah apa hamba dan tuan gitu. Hubungannya itu antara Bapa dan anak itu bukan hamba dan tuan, bukan seperti itu ya, Bapa dan anak begitu. Oh oke, nah itu kan nambah tuh. Jadi kita bisa jawab orang Islam. Karena ini pasti kan jadi pelurunya Islam. Ada dua tuh, itu berarti antara anak dan Bapa. Terus Sistina dalam pelayanan sebagai anak dan Bapa juga begitu ya. Aku pikir menyediakan tempat itu adalah kedaulatan dia gitu, yang adalah milik dia juga rumah Bapa itu, dan menyediakan itu karena janji dia, karena kasih dia, karena kita adalah anaknya. Jadi aku nggak berpikir soal dia itu karena dia hamba dalam ayat itu. Itu Sistina, Bang Jai. Ya, di Ibrani 1 ayat 3 kan dikatakan ya, bagaimana kesetaraan itu. Oleh dia, Allah menjadikan alam semesta. Artinya ada kesetaraan gitu. Ada Bapa untuk menjadikan alam semesta, menetapkan ujung-ujung bumi hanya melalui anaknya. Begitu. Nah, Yesus berulang kali mengatakan ketika dia ada di dunia, aku melakukan kehendak Bapa. Artinya ada di sini ketaatan, keturutan itu sesuai tadi juga dengan Wahyu 22 ayat 9. Ya. Jadi saya bukan menyangkal Yesus itu enggak setara. Saya setuju setara. Ketika orang Kristen mengatakan Yesus setara dengan Bapa, maka terbantahkan oleh data di dalam Bibelnya sendiri. Di dalam Yohanes 14 nomor 28, Bapa lebih besar daripada aku. Ya, tetapi Yesus itu dikatakan oleh Matius, dia adalah hamba Tuhan, huruf besar. Apakah kita menyangkal tulisan Matius ini? Apa maksud? Oke sis. Tapi sis, yang ada kata-kata aku tidak melakukannya dari kehendakku sendiri, bukan berarti dia tidak berkehendak yang sama dengan Bapa. Begitukah?
Jadi Ya. dia bukan cuma disuruh gitu, tapi aku melakukan bukan kehendakku sendiri. Artinya bukan berarti itu bukan kehendak dia juga kan? Ya. Itu termasuk kehendak dia dan Bapa. Artinya tidak sendiri begitu toh? Ya, Yesus juga mengatakan, Bapa lebih besar dari aku loh, Kak Natali. Lalu bagaimana dengan itu? Takutnya kenanya di penyaliban jadi kayak tumbal. Itu makanya kita harus Dia komprehensif. bicara di mana? Kita mesti Kalau lihat bukan kehendak saatnya. Yesus juga, nanti Yesus jadi tumbal. Karena Makanya itu kan ketiga yang ayat-ayat itu esa, tidak harus kita terpisah. cari benang merahnya, bukan karena kesukaan kita terhadap satu-satu ayat gitu loh. Iya betul. Kalau Makanya menurut saya kata setara itu, ini menurut saya ya, kalau saya boleh ini berbagi pemikiran saya, kata setara itu hanya esensinya saja. Jadi karena sesuatu dan segala sesuatu itu melalui anak itu tadi kan. Jadi apapun itu segala sesuatunya itu melalui anak. Bapa itu melalui anak menciptakan segala sesuatu. Jadi makanya yang saya pikirkan itu hanya esensi bukan pribadi gitu ya. Karena kalau saya bilang begini, saya mau pergi nih sama Bapak, terus saya bilang, Pak, kita ini setara loh. Kan itu kan nggak mungkin kan gitu. Ya. Bisa juga Bang, bisa. Jadi ayat-ayat Alkitab ini ya, itu kan ditulis oleh beberapa penulis. Ya, jadi mereka itu kan masing-masing berdasarkan potensinya dan gayanya masing-masing. Begitu. Jadi kita harus paham memang ada semacam perbedaan-perbedaan cara penulisan tentang Yesus gitu loh. oke, aku kasih senjata Islam ya. Anaknya aja digituin, apalagi kita. Padahal itu esa gitu. Satu kesatuan. Jadi waktu Yesus ngomong Bapa lebih tinggi dari lebih besar dari siapapun, saat dia sudah menjadi sama dengan manusia. Gitu. Yang dia adalah hamba gitu. Ya, jadi kalau saya menurut cuma ngasih jalan ya untuk kita berpikir sesuai dengan kebenaran, pakai senjata Islam, karena mereka juga tahu ayat ya, mereka tahu Alkitab gitu. Mereka suka sering sekali anaknya aja digituin, apalagi kita. Mendingan masuk Islam, diselamatkan Isa. Nah itu kayak gitu, padahal itu kan kedaulatan Yesus juga yang adalah Allah yang esa. Itu gimana? Jadi walaupun dia sekarang melayani sampai sekarang ini, berarti itu kedaulatan dia juga yang adalah Allah, yang adalah Sang Putra. Kayaknya begitu deh, iya nggak sih? Ya, itu tadi kita bisa menjelaskannya secara itu tadi mereka kan setara ya sesuai dengan ayat Alkitab. Tetapi kenapa dikatakan di dalam satu ayat itu Bapa lebih besar? Karena jabatan atau peranan Bapa itu kita anggap dia lebih besar gitu, karena dia pemutus, dia yang hendak, dia perencana. Bisa kita katakan dia lebih besar gitu loh dari anak. Tetapi dalam fungsionalnya gitu. Jadi tetap antara Bapa anak itu tetap saling mempermuliakan sesuai Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Sesuai Ibrani 1 ayat 8. Ya, tahtamu ya Allah, kata Bapa kepada anak. Nah, tetapi di dalam peranannya, job description-nya, jabatannya, fungsionalnya, bisa kita mengatakan Bapa lebih besar karena kita anggap ya kita bisa meyakini perencana yang memiliki kehendak, ya, yang mengutus, itu bisa dikatakan punya peranan yang lebih besar gitu, Kak Natalia. Oke, bisa dimengerti. Tetapi sekarang Yesus sudah tidak lebih rendah dari malaikat kan? Ya, karena dia dari awal, dia adalah Alfa dan Omega kok. Karena dia sudah ada dari awal, sudah ada dan yang akan ada gitu. Sama seperti Bapa.
Jelas ya teman-teman ya, sudah kita saksikan perseteruan antar Oten terkait Tritunggal ya. Jadi mereka itu masih bertengkar terkait apakah penting Tritunggal itu atau enggak. Kemudian apakah Yesus itu memiliki Tuhan atau enggak, atau dia Tuhan sendiri. Dalam video itu kita melihat ya memang jelas ada perbedaan gitu ya. Perbedaan ini sebenarnya nggak masalah, di dalam setiap agama itu ada perbedaannya. Cuman ini kan hal mendasar ya, perbedaannya itu terkait Tuhan gitu ya. Untuk memastikan Tuhan mereka itu siapa sebenarnya gitu. Dan seperti apa gitu ya. Kalau di dalam Islam kan jelas tuh. Di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 5. Isinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad, satu, esa gitu ya. Allahus somad. Allah itu segala sesuatu yang bergantung kepadanya. Jadi Allah itu bukan yang bergantung kepada manusia, kepada makhluk lainnya gitu ya. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan dia tidak juga diperanakkan. Kalau Allah itu, kalau Tuhan itu memiliki anak, ya tentu akan banyak Tuhan-Tuhan yang lain ya. Kalau banyak Tuhan-Tuhan yang lain pasti ada perseteruan, kerajaan keturun-temurun kan. Jadi seperti halnya manusia kan, ada kerajaan, ada rajanya, ada anaknya. Kalau mati rajanya, anaknya itu, keturunannya itu suka berseteru, ribut gitu kan, memperebutkan kekuasaan tahta kerajaan ayahnya gitu ya. Jadi Maha Suci Allah dari segala persangkaan-persangkaan orang-orang zalim yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang menyerupainya, yang menyamainya. Tidak ada yang bisa disama-samakan dengan Allah. Jadi mereka membuat perumpamaan-perumpamaan dengan makhluk tepat terhadap Allah. Itu adalah satu hal kekejian. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min zalik. Jadi kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dari pengaruh-pengaruh orang yang sesat. Jadi kuatkan akidah kita, jelas kalau kita itu, Allah kita itu esa, satu, tidak ada sesuatu pun yang menyamainya, tidak ada yang serupa dengannya, dan dia tempat bergantung, bukan yang menggantung kepada orang, bukan yang membutuhkan orang. Dia tidak butuh tidur, dia tidak butuh makan, dan tidak butuh apapun. Kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya demikian ya teman-teman ya. Ingat, qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kalau dia tidak beranak, kalau dia diperanakkan, ya berarti dia punya sumber gitu. Dialah yang awal dan dia yang akhir, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, dia kekal selama-lamanya. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Makin seru ya perseteruan mereka ini. Kasih komentar-komentar kalian di kolom komentar, komentar-komentar yang positif tentunya ya. Maksudnya jangan bertengkar. Ya kalau ada pun perselisihan beda pendapat ya itu hal yang lumrah. Kami akan terima koreksi dan juga masukan dari teman-teman sekalian. Jangan lupa tetap saya ingatkan, like, share, dan juga subscribe channel kami ini. Mudah-mudahan apapun yang kami sajikan membawa manfaat bagi diri kami sendiri dan juga teman-teman penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.